Iya, maksud kita kan tidak mencaci maki pekerjaan influencer kan. Kita ini ngomong soal sistem. Halo, jumpa lagi ya. Halo. Halo juga. Iya, jumpa lagi ya sama kami di Bergibah Podcast karena perjumpaan adalah kunci. Nah, kami di sini kalau yang kemarin-kemarin banyak gibahin video ya. Sekarang kita mau gibahin full tweet dari Dea Anugrah yang kemudian juga direspon oleh banyak orang. Oh ya, banyak orang di Twitterland. Twitterland. Salah satu orang-orang banyak itu adalah Gofar Hilman yang tweetnya @pergijauh. Nah, gimana tuh? Kenapa kita perlu gibahin nih? Ya, aku sebelumnya minta izin dulu ya sama Dea Anugrah dan Gofar. Soalnya kan ini kan tweetnya mereka, jadi izin. Kalau seandainya nanti nggak diizinkan juga nggak apa-apalah di drop. Cuma ini aku tertarik sih ngobrolin ini karena sebenarnya Dea itu mempertanyakan sesuatu yang juga dipertanyakan banyak orang gitu loh. Dea ini akun Twitternya Wild West Raven, terus Gofar Hilman pergi jauh. Gofar pergi jauh. Gofar. Ya pergi kemana ya Mas Bapak Gofar Hilman ini ya? Nggak tahu, jauh pokoknya. Jauh ya. Followernya aku lihat 700-an ribu, 780. Banyak banget ya. Banyak banget. Makanya dia disebut influencer. Oh, itu. Dia menginfluence banyak pengikutnya. Dia diikuti banyak orang, itu influencer. Mantap. Dia 786,8 kilo. Berarti 7.868.000 ya. Iya. Itu yang di Twitter, belum yang di sosial media yang lain kan. Berpengaruh ya. Gimana lagi dia? Diikutin banyak orang. Dia ada di YouTube, di Instagram. Di Instagram kenceng kayaknya ya. Iya. Si Mas pergi jauh nih akhir-akhir ini juga lagi diomongin orang, tapi perkara lain. Kita nggak ngomongin itu tapi. Oke, gimana nih? Perkara. Kau nih paham sekali peta-peta Twitter isu-isu orang-orang ini ya. Siapa? Iya, aku pengikut orang-orang ini. Oh. Jadi kau ini pengikut ya? Aku pengikut. Jadi berarti dirimu satu di antara 780 sekian itu. Jadi pengikut juga nanti kalau bilang pengikut itu apa? Aku pengikut Dea, aku pengikut Gofar. Siapa lagi yang aku ikuti? Banyak orang yang aku ikuti. Aku juga mengikut nanti kayak itu kan ada pengikutnya gitu, kayak apa tuh sudah orang pemimpin agama itu loh. Kita umatnya. Ya. Umat. Bisa nggak? Nggak lah ya. Aku rawani ngomong. Ya aku juga nggak berani ya, nggak jadi. Ayo King bahasa ya. Ada cool tweet apa nih dari ini aku tertarik karena si Dea ini ngomong soal gap pendapatan ya antara influencer yang kerjanya itu mempromosikan ya barang-barang dagangan lah itu dengan buruh yang bikin barangnya itu. Influencer tuh bisa bergaji dalam 1-2 jam itu dia dapat 80 juta, sementara buruhnya yang bikin barangnya itu cuma aku coba baca dulu ya. Dia rangkaian tweet ya, nggak tweet tunggal sebenarnya. Tweet pertama dia itu aku baca ya. Di dunia fana ini ada orang-orang yang digaji 800.000 setelah kerja siang malam sebulan penuh, dan ada juga yang dibayar 80 juta untuk pekerjaan sepele macam bikin IG post, Instagram post dalam 1-2 jam. Kalau menurutmu dunia kayak gini nggak rusak, berarti nalarmu yang rusak. Itu dia.
Ini yang tweet pertama ini menurutku menghentak, jadi orang langsung meresponnya di tweet pertama, padahal dia ada lanjutannya. Tweet yang pertama ini di retweet 19.000 orang, di like 68.000 orang. Yang bereaksi dari tweet yang pertama ini itu salah satunya Pergi Jauh di Gofar. Ya, dia agak tersentil itu, dia kan influencer kan, jadi karena dia menyebut influencer dia tersentil. Gofar itu Gofar membalas gini, gimana kalau yang katanya influencer 80 juta itu bisa mempekerjakan banyak orang jadi timnya dengan gaji yang layak. Dreams bosku gitu. Dia bilang bosku. Dia itu dia membalas tweetnya si dia gitu. Tapi sebenarnya itu tweetnya dia itu panjang, nggak cuma satu itu, ada 5 apa 6 ya, yang bentuknya bikin thread. Iya, dia thread. Yang kedua itu dia ini bikin IG post yang serius, yang nggak sepele, tentu butuh lebih dari 1-2 jam. Ada kerja desain, ilustrasi, copywriting, dan lain-lain. Bayarannya gaji sebulan nggak sampai 10 tarif influencer. Yang disebut dia di tweet yang kedua ini, itu yang dimaksud Gofar di balasannya itu, tim influencer itu ada desain, kerja ilustrasi, copywriting, dan lain-lain. Mungkin ada videographer dan sebagainya, gitu kan? Iya. Nah itu menurut dia gajinya sebulan nggak sampai 1/10 dari tarif influencernya. Baik. Ya meskipun si Gofar ngomong layak tadi kan, itu perlu dibuka juga layak itu. Nah terus dia masih lanjut nih, untung saya nggak berkuasa. Kalau iya semua influencer yang tarifnya nggak masuk akal saya kirim presidensi ke Gulag. Kegiatan mereka di sana akan jadiin acara TV nasional buat diketawain orang seluruh Indonesia. Ini kayaknya ini kemarahan dia ya, maksudnya ini ekspresinya. Terus lanjut lagi, dia mulai ini nih memberikan ini loh, cobalah orang-orang tuh melihat gitu. Begini bunyinya, berapa banyak orang di sekitar kalian yang kehilangan pekerjaan, terancam menganggur, atau bekerja dengan pendapatan yang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Saya akan dengar dengan kuping kiri. Kuping kanan saya sudah penuh dengan cerita serupa meski saya dikenal punya kuping yang dalam. Tweet berikutnya ini adalah tweet terakhir dia yang itu menarik menurut saya karena ini menjelaskan tweet yang pertama tadi. Bunyinya gini, saya nggak benci influencer. Saya paham karena mereka sangat dibutuhkan dalam pemasaran. Tapi apa yang mau dipasarkan kalau produknya nggak ada? Siapa yang membuat produk? Kenapa orang-orang yang bikin produk, mata rantai yang terpenting, dibiarkan berkarat terus-terusan? Nah itu. Ayo. Kak, kalau aku... Ya menarik itu. Iya, menarik. Aku sih... Kalau aku bisa mulai, nanti kita ganti-ganti ya. Iya. Atau saut-sautan gitu. Kayak mereka ini kan saut-sautan juga kan. Nah, itu Iya. Jadi kalau aku tadi menyambung omonganmu yang menarik yang terakhir, di mana dia ngomong soal produk, orang-orang yang bikin produk atau mata rantai terpenting dianggap. Aku anggap yang dianggap sebagai mata rantai terpenting ini sebenarnya buruh ini kan, orang-orang yang bikin produk itu. Itu yang dia bilang dibiarkan berkarat terus-terusan. Nah, kalau begini pilihan-pilihan katanya produk, mata rantai, siapa yang membuat produk. Kalau saya langsung berasosiasi dengan satu struktur masyarakat yang kapitalis, di mana di dalamnya ada yaitu tadi ada influencer dan juga buruh. Menurutku mereka berada di dalam kelas yang berbeda. Iya. Buruh misalnya ya dalam struktur masyarakat kapitalis itu yang disebut sebagai proletar. Sedangkan pemilik modal itu disebut bourgeois. Nah, si bulan serinya ada di mana? Dia ada di tengah itu. Jadi dia bagian dari yang disebut kelas menengah itu. Dia tidak bikin barang, tapi dia juga bukan pemilik modal itu kan? Ya, jadi kelas-kelas seperti ini yang ada dalam masyarakat kapitalis yang secara langsung sebenarnya menunjukkan satu ketimpangan atau kepemilikan atau kepenguasaan. Saya sebut begitu karena kelas buruh dalam masyarakat kapitalis dia tidak memiliki kontrol atau penguasaan terhadap alat produksi. Yang punya kontrol atau penguasaan terhadap alat produksi itu adalah kelas kapitalis atau bourgeois tadi.
dan dia yang mengambil nilai lebih dari buruh-buruh yang bekerja itu. Jadi lumayan jelas pembagiannya. Dan si influencer itu kan kerjanya tadi katamu, aku coba ingat-ingat memasarkan produk-produk itu kan? Iya, dia mempromosikan. Iya, mempromosikan. Jadi ya dia ada di tengah-tengah itu. Sudah jelas berarti kan posisinya, maksudnya dia ada di mana tuh. Influencer nih terlibat di ranah penjualan produk, sementara buruh yang bikin produk. Pekerjaan influencer itu kan baru kan itu, dulu nggak ada itu, 10 tahun lalu nggak ada influencer. Iya, dia sejak zaman medsos ini dia muncul ya. Iya. Dan pekerjaan yang dilakukan influencer ini kita nggak mengadres 1-2 orang influencer ya, kita ngobrol ini apa yang terjadi aja. Ada pekerjaan yang dilakukan influencer ini adalah pekerjaan yang tidak menambah nilai pada produk. Nah itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kelas menengah, ciri-cirinya seperti itu kebanyakan, seperti kayak pekerjaan administrasi, keuangan, mencatat barang, mencatat itu kan tidak menambah nilai dalam di produknya gitu. Nah ada satu buku yang ditulis oleh David Graeber, judulnya Bullshit Job, sebuah teori gitu. Itu aku terjemahkan pekerjaan omong kosong kan, kata itu si Graeber. Graeber itu menyebut bullshit job itu adalah pekerjaan yang tidak ada gunanya bagi masyarakat sebenarnya, tapi dia bergaji besar. Sebentar, nanti aku buka itu nanti kenapa nggak ada gunanya itu. Nah kebalikan bullshit job adalah shit job. Ya itu adalah pekerjaan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi gajinya kecil. Misalnya kayak tukang bersih-bersih toilet di mall itu kan, dia orangnya aja kayak dianggap nggak ada gitu. Coba kalau kita ke toilet di dalam mall gitu, orangnya nyapu-nyapu, ngering-ngeringin lantai gitu, tapi menyikat-nyikat WC, tapi orang keluar masuk WC tidak menyapa dia, kayak orangnya aja dianggap nggak ada. Gajinya kecil pasti kan. Dan dia kan pekerja alih daya itu, outsourcing kan pasti kayak gitu. Tapi kondisi kerjanya nggak bagus, tapi itu dibutuhkan kan gitu. Nah dan gajinya kecil ya. Gajinya kecil ya, karena kan itu kan outsourcing, pasti dia dapatnya kecil lah. Yang ini kan soalnya dibagi sama perusahaan yang mempekerjakan dia. Kita menggibah ini menemani tweet dia sebenarnya. Tadi di tweetnya kan ada, dia menyebut pekerjaan influencer itu dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Kenapa influencer dibutuhkan dalam pemasaran? Kan ya sebenarnya siapa yang membutuhkan influencer? Apakah masyarakat gitu? Kan enggak. Yang butuh influencer itu kan kapitalis. Iya kan, pemodal untuk merealisasi nilai lebih, merealisasikan nilai lebih yang diambil dari buruh, menjual itu tadi loh. Barang yang dijual itu kan terrealisasi menjadi uang. Nah, uang yang didapat itu kan realisasi, sebenarnya ada kerja buruh di situ, ada nilai lebih yang terrealisasi di situ. Nah, itu siapa yang butuh pemasaran? Kan kapitalis juga, pemodal. Lalu siapa yang butuh influencer? Ya bukan masyarakat, tetap aja kapitalis. Berarti aku sepakat sama Graeber mengkategorikan pekerjaan seperti itu sebagai pekerjaan omong kosong, karena nggak ada gunanya bagi masyarakat, tapi ada gunanya bagi kapitalis. Ya kan, karena dia ingin menjual produknya itu, penjualannya itu harus luas, harus menjangkau masyarakat luas dan harus tinggi. Nah itu kan perlu itu promosi lewat influencer itu yang punya ratusan ribu pengikut tadi, termasuk aku yang mengikuti jutaan pengikut. Iya kan, aku dia influencer, aku terinfluence dengan apa yang diomongin dia tentang suatu produk misalnya. Nah itu kan aku calon pembeli, ya kan. Semakin tinggi penjualan maka akan semakin banyak nilai lebih buruh yang terrealisasikan menjadi uang. Gitu sih. Tapi gini ya, kenapa influencer itu nggak penting? Ya contohnya gini, aku tuh nggak akan mati ketika aku tidak membeli sebuah produk yang di-endorse oleh Gofar Hilman.
Dia itu mengendorse sebuah satu merek minuman Johnny Walker itu kan. Aku nggak akan mati kalau aku nggak minum Johnny Walker misalnya. Tapi aku nggak akan kena penyakit kalau toilet di tempat umum itu kotor nggak dibersihin gitu. Aku kan penyakit, aku kena penyakit kelamin atau penyakit apa? Itu penyakit berbahaya. Lebih bermanfaat mana Gofar Hilman sama tukang kosek WC? Jadi kau mau bilang kalau si Hilman, kalau influencer ini benar-benar bermanfaat gitu ya? Bagi masyarakat, bagi kapitalis. Oke, bagi Ya, jelas. Ya berarti si dia tadi itu yang dia terlalu menganggap masyarakat itu sebagai homogen ya. Iya. Sementara kau kan dia bilang influencer bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kau bilang enggak, influencer bermanfaat bagi kapitalis gitu kan. Dia sih jelas dia ngomongnya dibutuhkan dalam pemasaran. Oh, dalam pemasaran. Oke. Ya. Dia jelas cuma berarti sebenarnya nggak meleset juga dia nggak meleset juga menyebutnya dibutuhkan dalam pemasaran kan? Dia nggak meleset. Aku cuma nambahin aja biar panjang. Oke. Menurutku bukan cuma biar panjang, tapi membuat eksplisit bahwa pemasaran yang dimaksud adalah pemasaran yang memasarkan produk kapitalis kan? Iya. Membuat dia lebih eksplisit, lebih mengarah ke siapa sih yang diuntungkan, yang terus? Iya. Terus? Si Gofar Hilman tadi kan juga ngomong kalau gimana kalau ada yang katanya influencer 80 juta itu bisa mempekerjakan banyak orang jadi timnya dengan gaji yang layak. Dreams bosku gitu tadi loh, dia bilang gitu soal gaji layak itu. Gaji layak ini adalah kalau dia ngomong seperti itu ya ada gunanya, maksudnya orang menggaji orang sehingga orang bisa makan. Aku menduga yang dimaksud Gofar adalah tetap aja influencer itu ada gunanya bahwa bisa mempekerjakan orang sehingga orang bisa hidup lah. Kalau gitu kan juga nggak cuma buat pekerjanya, keluarganya influencer juga merasa influencer berguna. Maksudnya sebatas keluarga kan, cuma iya maksud kita kan tidak mencaci maki pekerjaan influencer kan. Kita ini ngomong soal sistem, kita ini mengkritisi sistem yang memunculkan pekerjaan influencernya dimunculkan oleh kapitalisme. Nah, kita mengkritisi itu. Itu sih soal gaji layak itu kita pernah ngomong soal itu ya. Pernah gibahin itu. Nanti bisa cek klik link di kiri atas. Gitu. Dan sebenarnya sih yang disebut influencer tadi, aku mau nambahin poinmu soal bagaimana dia berguna untuk pekerjanya atau mungkin keluarganya. Ya itu satu perspektif yang sangat subjektif aku rasa dari jawaban si Pergi Jauh, karena dia memang influencer kan ya. Iya. Jadi dia harus mempertahankan eksistensinya kan, kalau enggak dia jadi nggak berguna nanti kan. Masuk akal banget ya ngomong gitu. Nah, ya kan maaf Pak Gofar, aku cuma coba ngomong apa adanya aja lah. Pak Pergi Jauh. Tapi pada saat yang bersamaan kalau kita bedah lagi gaji influencer tadi berapa, 10 kali lipat atau berapa kali dari para pekerjanya yang bikin desain dan semacam itu. Itu satu proses yang pada saat yang bersamaan itu menciptakan dua jenis pekerja atau pekerja rangkap lah saya sebut dalam hal ini, meminjam bahasamu tadi, satu bullshit job tercipta, yang satu shit jobs juga tercipta. Misalnya yang bullshitnya itu ya si influencer yang dapat gaji besar, tapi tidak menambah nilai dalam produk. Yang jadi shit itu yang benar-benar yang kameramen, yang desainer grafis, yang gaji murah ya kan. Jadi sekali tepuk dia menciptakan dua model itu kan. Iya. Dia menciptakan bullshit job dan shit job sekaligus. Lanjut. Enggak, lanjut. Gimana? Siapa tadi? Aku sih gini ya, pekerjaan yang kayak gitu-gitu kayak
influencer, terus ada macam-macamnya itu kan muncul belakangan ini kan, dulu nggak ada gitu. Kalau kita runut, orang-orang itu kan sering bicara revolusi industri 4.0. Nah, itu sebenarnya kayak apa sih? Kalau aku sih baca-baca, pertama itu mekanisasi, yang kedua itu produksi massal, yang ketiga itu otomasi, terus yang keempat itu sistem cyber, ya itu digitalisasi. Nah sebenarnya kalau aku baca-baca sih, munculnya digitalisasi ini kan kalau di buruh itu pastinya diharapkan akan menjadi sebuah hal yang lebih baik gitu, kondisi kerja lebih baik, misalnya bisa lebih ringan, waktunya lebih banyak untuk dia bereproduksi, waktu kerjanya berkurang sehingga kerja lebihnya nggak parah-parah amat, upahnya mungkin bisa meningkat. Tapi ketika cyber dan digitalisasi itu beroperasi di bawah kapitalis, jadinya akan sama saja, karena kan hukum besi kapitalisme itu mau tetap gimana pun dia akan tetap mengakumulasi keuntungan sebanyak-banyaknya. Matilah kita ini. Tetap aja gitu. Mau revolusi sampai berapapun, mau revolusi sampai berlipat ganda juga kita akan tetap kerja keras, tipes gitu kan. Ujung-ujungnya sakit tipes ya. Iya. Nah sebenarnya tuh aku tuh ini nih ada yang menarik sebenarnya kan kayak pas awal-awal awal revolusi industri 4.0 itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut sebenarnya kan. Orang-orang terus ada banyak buku yang diterbitkan soal disrupsi digital dan sebagainya itu. Orang berpikir ini korporasi akan mati, akan digantikan oleh bisnis kecil. Tetapi yang namanya kapitalisme itu dia selalu menemukan cara baru untuk tetap hidup. Iya, dia makin segar bugar ya. Iya sama aja. Iya dia tetap menemukan cara baru. Artinya dia masuk justru ke situ yang tadi mengalami disrupsi. Tapi dia masuk juga, dia memperbanyak. Ini nih kapital tetapnya seperti mesin-mesin komputer, otomasi tadi dibeli sama dia. Itu duit yang sangat besar sebenarnya. Tapi bagaimana supaya dia tetap hidup? Dugaanku adalah dia menekan upah buruh. Buruhnya kan tadi dipersempit kecil variabelnya. Kapital variabelnya diturunkan, itu makanya ada banyak PHK. Misalnya aku dipecat atau siapa gitu kan, misalnya nih ya. Terus yang tidak di PHK ditekan, mungkin nggak diturunkan, tapi ketika ada inflasi pun upahnya nggak naik misalnya, atau pokoknya upah buruh ditekan supaya dia tetap hidup. Hidup ngepas ya. Hidup ngepas kita. Upah dan dengan itu secara logis dia harus terus, karena kan begitu kapital yang kamu bilang kapital tetap tadi, alat mesin komputer perangkat itu semakin mendapatkan porsi yang lebih besar dalam komposisi kapital dibandingkan kapital variabel atau buruh, maka otomatis seperti yang kamu bilang upah buruh harus ditekan dan produk harus tetap dijual kan. Dan itu artinya semakin gede kesempatan bagi pemasaran di mana si influencer itu hidup kan. Nah itu dia. Iya, influencer makin gede, buruh makin kecil gajinya kan. Iya, makanya itu gapnya tinggi tuh. Sebelum ini aku kasih bocoran nih. Tadi kamu bilang revolusi 4.0 itu kan. Kelihatannya ada tokoh di Indonesia kalau nggak salah. Wih, siapa tuh? Iya, aku ada yang namanya Bukit Algoritma atau apa. Oh, si bapak itu. Iya, Bukit Algoritma. Nanti kita gibah, kita cari ya. Iya. Boleh. Tunggu di gibah selanjutnya. Oke itu. Sampai jumpa ya. Yo. Makasih dia, Boma. Pergi jauh. Ya.